Penyakit kolbu atau penyakit batin, penyakit hati adalah penyakit yang paling bandel. Penyakit ini sangat keras seperti batu atau bagaikan besi yang berkarat. Setinggi apapun kecerdasan atau gelar intelektual kita, semua itu tidak akan mampu untuk membersihkan kolbu kotoran-kotoran hati. Maka diperlukan ramuan, deterjen khusus, amalan khusus dari seorang guru rohani, guru Torekoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'ini mahabbataka wa ma'rifataka. Para ikhwan pengamal Torekoh dimanapun berada, wabil khusus pengamal Torekoh TKN Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya dengan mursyid Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin atau Abah Anom. Kita setelah mendapatkan talqin zikir dari pengersa Abah Anom, guru kita, melalui para wakil talqin, maka saat itulah kita sudah menjadi murid beliau, dalam bimbingan beliau, dan rohani kita dalam bimbingan dan genggaman beliau. Maka patutlah kita bersyukur karena di akhir zaman seperti ini untuk menemukan, untuk bertemu, untuk mendapatkan seorang guru rohani, guru mursyid yang kamil mukamil, sempurna dan dapat menyempurnakan dengan tingkatan atau makom Sultanul Aulia di akhir zaman sangatlah sulit. Saking sulitnya, sangat sulitnya, ulama sufi, para ulama khos, ulama-ulama Torekoh mengibaratkan di akhir zaman untuk mendapatkan, untuk bertemu guru rohani sangat sulit bagaikan mencari bara merah. Oleh karena itu, para ikhwan dan akhwat yang sudah mendapatkan zikir dan amalan-amalan dari TKN Pondok Pesantren Suryalaya yang diijazahkan oleh Abah Anom, baik itu amalan harian, zikir yang 165 ba'da sholat, kemudian zikir yang tidak disebutkan dalam kolbu, kemudian yang disebut dengan zikir khofi, kemudian zikir amalan mingguan yang berupa khotaman, dan amalan bulanan yang berupa upacara manakib, maka perlulah kita jaga dan kita rawat. Karena amalan-amalan itulah yang akan bisa menjamin kita untuk selamat dunia dan akhirat. Dan untuk mencapai memasuki kebahagiaan akhirat, pintu gerbangnya adalah kematian. Maka dengan amalan zikir khofi, zikir-zikir yang kita amalkan itu akan bisa membawa kita ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan bahagia dan tersenyum dengan panggilan yang mesra, ya ayatuhan nafsul mutmainah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita di dalam surat Asy-Syura ayat 88, 89, yaitu yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah, takutlah kepada satu hari di mana hari itu harta-harta kita tidak berguna dan anak-anak kita juga tidak bermanfaat. Kapan itu? Yaitu pada saat sakaratil maut. Kecuali
yang dapat kita harapkan adalah qalbun salim, yaitu hati yang bersih. Nah, untuk penjelasannya kita simak video ini. Maka tanpa dibimbing oleh mursyid, bagaimana membersihkan qalbu kita ini? Coba kita kembali ke belakang berapa puluh tahun yang lalu sebelum kita mendapat tuntunan bimbingan daripada mursyid. Bagaimana kita membersihkan qalbu kita? Walaupun kita menguasai disiplin ilmu Islam, bagaimana membersihkan qalbu kita? Kita hanya mengira-ngira mungkin seperti ini membersihkannya, mungkin dengan deterjen ini membersihkannya. Hanya mengira-ngira. Ketika kita telah mendapat tuntunan daripada Syekh Mursyid, ada ilmu pengetahuan yang hak, yang sanadnya tersambung ke Rasulullah, lalu kita bersama-sama memproses itu di dalam diri kita masing-masing. Mulailah terproses takhalli itu di dalam dada para murid-murid. Maka bersyukur Bapak Ibu, ikhwan wal akhwat, pekerjaan membersihkan qalbu bukanlah pekerjaan yang ringan. Pekerjaan membersihkan qalbu bukanlah pekerjaan yang mudah. Najis-najis batin ini sangat banyak. Murid Syekh Sirri Saqati, beliau mengatakan, saya dibimbing oleh guru saya, Al-Arif Billah Syekh Sirri Saqati, selama 30 tahun lamanya. Untuk membersihkan qalbuku, hanya satu sifat yang tercela hilang dari dalam diriku. Bagaimana Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Semua itu menjadi hijab yang ada di dalam batin para murid. Semua itu menjadi hijab di dalam batinnya manusia. Ini yang menyebabkan kita tidak mampu untuk mencapai ma'rifat kepada Allah. Nah, maka dengan tuntunan Syekh Mursyid, amalan yang baik zikir harian, baik khataman, baik manakiban, semua itu proses untuk mencapai takhalli, pembersihan qalbu. Ikhwan wal akhawat yang dirahmati Allah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, seorang ulama mujtahid mutlak di dalam ilmu fiqih. Beliau lahir pada tahun 90 setelah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i berkata dengan kealimannya, dengan menguasai disiplin ilmu syariat, dan sebagai imam mazhab di dalam ilmu fiqih yang banyak diikuti oleh umat Islam di dunia ini, Imam Syafi'i berkata kepada para muridnya, kata beliau, hai murid-muridku, hadirilah majlisnya para sufi. Sesungguhnya Allah memberikan kepada mereka sesuatu yang Allah tidak berikan kepada kita. Imam Syafi'i sadar dengan disiplin ilmu syariat yang telah dikuasainya, ternyata ilmu pengetahuan itu tidak mampu bagaimana membersihkan qalbu. Karena ilmu syariat hanya membahas masalah-masalah ibadah lahiriah. Bagaimana wudhu yang benar, bagaimana istinja yang benar, bagaimana syarat rukun di dalam melakukan satu ibadat, hanya membahas tentang masalah-masalah lahiriah. Tetapi bagaimana membersihkan qalbu, bagaimana untuk bisa mengingat Allah, di dalam kajian ilmu fiqih tidak membahas tentang masalah itu. Imam Syafi'i sadar bahwa apa yang telah dikuasai oleh mereka dan beliau sampaikan kepada para muridnya, ternyata masih ada ilmu pengetahuan yang belum dicapai oleh mereka. Bagaimana takhalli, bagaimana membersihkan qalbu, bagaimana mengingat Allah, itu tidak mampu dibahas di dalam ilmu fiqih. Maka beliau memerintahkan kepada muridnya untuk menghadiri majlisnya para sufi.
mengambil talqin zikir daripada para sufi. Ikhwan wal akhwat yang dirahmati Allah, perlu kita sadari semua, perlu kita ketahui semua, dimanapun tarekat ini dikembangkan, dimanapun manakiban yang berdasarkan Pondok Pesantren Suryalaya, amalan-amalan yang telah kita lakukan itu adalah majelisnya para sufi. Majelisnya sufi adalah majelisnya syekh mursyid, bukan majelisnya pemangku manakib, bukan majelisnya ustadz yang membina di tempat-tempat amaliyah-amaliyah tersebut. Ini perlu kita sadari. Kalau itu adalah majelisnya mursyid, maka kita tidak ada hak sedikit pun untuk mengubah apa yang menjadi tuntunan syekh yang mursyid. Ikhwan wal akhawat yang dirahmati Allah, karena yang bergelar sufi adalah gurunya. Kita sebagai pengikut atau sebagai murid, kita semua hakikatnya adalah orang-orang yang mutasawwifin, orang yang baru belajar membersihkan kalbunya, orang yang berusaha untuk membersihkan kalbunya. Yang bergelar sufi yang bersih kalbunya adalah syekhnya. Maka dimanapun majelis ini dikembangkan, di dalam negeri dan di luar negeri, semuanya adalah majelisnya Syekh Mursyid atau guru kita, Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin. Semoga bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.